Soal yang pertama ini adalah soal sebenarnya di kuis tadi. Oke. Oke, ini sebenarnya soal apa kuis tadi. Jadi intinya ini ekosistem suatu terumbu karang itu salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan adalah kita menghitung nilai ekonomi dari aspek perikanan. Sebenarnya kan bermacam-macam nih apa yang bisa dihasilkan value dari suatu sumber daya alam, baik itu use maupun non-use, use extraction, direct ataupun indirect, direct extraction atau enggak. Nah ini salah satu pendekatannya adalah hasil dari perikanan, ya. Nah dari data-data yang ada tadi, kita bisa menilai berapa nilai ekonomi dari aspek perikanan, gitu ya. Oke. Coba di chat deh, apakah jawabannya seragam? Tadi kira-kira berapa nilai dari aspek perikanan di ekosistem terumbu karang ini? Coba dibuka lagi tadi, dan kira-kira berapa hasilnya? Nanti kita bahas bersama. Coba di chat. Yuk, berapa tadi jawabannya untuk soal yang ini, yang rajungan teripang ikan, nilai aspek ekonominya berapa? Silakan dilihat jawabannya tadi dan di chat. Ini adalah data tadi, data di kuis. Jadi kalau di kuis tadi, yang mengutilisasi terumbu karang itu, kemudian memperoleh hasil perikanan, itu ada 100 orang. Oke. Kemudian dari 100 orang itu, per orangnya itu melakukan trip atau perjalanan untuk mencari ikan, itu 10 kali perjalanan dalam setiap bulan. Oke, jadi dalam setiap bulan ada 10 kali trip, 10 kali perjalanan untuk mencari ikan, dan biaya per trip
itu adalah 1.500.000. Oke, ini adalah biaya per tripnya adalah 1.500.000. Ini untuk satu sorry. Ini untuk satu nelayan gitu ya. Kemudian saat melakukan trip, rata-rata ikan yang dihasilkan adalah 10 kilo, teripang 2 kilo, rajungan 15 kilo, dan ini adalah harga satuannya. Ikan 50.000, teripang 550.000, dan rajungan 200.000 per kilogram. Oke, nah dari sini kita bisa menghitung nih. Yang pertama adalah total revenue untuk setiap nelayan, untuk setiap kali trip. Oke, jadi di sini untuk ikan, berarti total revenue yang dihasilkan oleh ikan adalah akan ada 10 kg, oke, dikalikan dengan harga satuan ikan 50.000. Oke, dia dalam setiap trip itu akan memperoleh 500.000 rupiah ikan. Nah, berapa tripangnya? Tripangnya berarti ya 2 kilo dikalikan dengan 550 ini gitu ya. Kemudian rajungannya adalah 15 kilo, harga per kilonya adalah 200.000. Oke. Kemudian berapa per bulannya? Karena setiap bulan ada 10 trip, ya tinggal dikalikan dengan 10. Oke. Nah, berapa per tahunnya? Per tahunnya ya tinggal dikalikan dengan 12. Oke. Untuk ikan. Tadi yang hanya 3 bulan untuk apa ya? Rajungan atau teripang ya? Rajungan, Pak. Rajungan ya. Oke. Berarti kalau rajungan hanya dikalikan dengan 3 bulan, karena dalam satu tahun produksi rajungan itu hanya di 3 bulan. Januari, Februari, dan Maret. Diasumsikan seperti itu. Oke. Jadi ini adalah dalam setiap tahun per satu nelayan akan memperoleh ini. Oke, berapa ini totalnya? $282 juta sekian. Nah, berapa biayanya? Karena setiap prinsip kita menggunakan market price pada intinya adalah pendapatan dikurangi cost, penjualan dikurangi dengan ekstraksi, pendapatan dikurangi dengan production cost gitu ya. Selalu itu. Nah, di sini kita memperoleh cost bahwa di setiap perjalanan per bulan itu ada 15 juta. Ini 15 juta itu dalam satu kali trip gitu ya. Dia sorry. Seharusnya oke, sorry. Ini nilainya adalah sebesar 1.500.000 dikalikan dengan 10. Oke, 15 juta untuk setiap bulan. Nah, untuk setiap tahunnya karena ada 12 kali bulan, tinggal dikalikan dengan 12. Jadi asumsinya setiap kali dia melakukan perjalanan, dia memperoleh ketiga hasil perikanan ini, dia akan memperoleh ikan, teripang, dan rajungan, gitu ya. Oke. Jadi di sini keuntungan nelayan per tahunnya adalah 102 juta. Dan karena ini per nelayannya, dan karena yang mengutilisasi ekosistem itu, terumbu karang itu, yang menghasilkan ikan itu, ada 100 orang, dan kita asumsikan 100 orang per orangnya akan memperoleh rata-rata nilai sebanyak itu, maka nilai ekonominya ya tinggal kita kalikan dengan 100. 102 juta tadi kita kalikan dengan 100. Jadi ada 10,2 miliar rupiah nilai dari terumbu karang itu dari sisi perikanan. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan terkait dengan pertanyaan ini? Mungkin untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 nanti saya susulkan karena waktunya terbatas. Nanti kita latihan soal 3 soal lagi. Terkait dengan soal yang ini dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Pak izin bertanya, Pak. Oke, silakan bentar ya, sorry. Oke, silakan. Saya izin bertanya, Pak, untuk yang biaya, kan itu biaya per trip per bulan, Pak. Itu Ya. nggak dikali lagi sama jumlah tripnya, Pak. Oke, jadi
Soalnya tadi gimana? 1.500.000 itu per trip ya? Betul. Trip per nelayan. Per trip per Sorry, nelayan, mungkin Pak. Jadi mungkin nggak satu dikali ke per nelayan. mungkin satu aja yang bicara karena suaranya double. Saya maksudnya nggak buka soalnya lagi. Ya, Iya, Pak. Jadi di soal itu ditulisnya biaya per trip per nelayan. mm-mm. Jadi itu bukannya 1.500.000 dikali 10 trip per bulan dikali 100 orang ya, Pak? Jadi saat ini kita bicaranya hanya per orang. Jadi yang di tabel ini itu adalah tabel per orang. Oke, sampai di sini paham ya? Ini adalah tabel per orang. Jadi ini asumsinya adalah satu orang dia melakukan trip menggunakan kapalnya, kemudian dia melaut, gitu ya. Jadi satu kapal satu orang, dia biayanya adalah 1.500.000 sekali trip. Satu bulan, karena satu bulan ada 10 trip, maka dikalikan dengan 10. Satu bulannya adalah 15 juta. Nah, ini per bulan, karena per tahun dikalikan dengan 12. Oke, 180 juta ini adalah untuk satu orang nelayan. Demikian juga yang total revenue tadi, ini adalah untuk satu orang nelayan. Kan kita ngomongin berapa yang dihasilkan ini adalah satu orang nelayan. Jadi, satu orang nelayan, keuntungan per tahunnya adalah 102 juta. Nah, karena di ekosistem itu yang mengutilisasi ada 100 orang, ya ini kita kalikan dengan 100. Atau sebenarnya ya sama aja kalau kalian cara berpikirnya adalah total revenue-nya adalah total revenue 100 orang. Total cost-nya adalah total cost-nya 100 orang. Nanti hasilnya ya akan 10,2 M ini gitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan konsepnya 100 orang, oke, yang tadi ini dikalikan dengan 100, tetapi total revenue-nya juga kita harus kalikan dengan 100. Item-itemnya tadi juga harus kita kalikan dengan 100. Oke, tinggal nanti dikurangi, itulah nilai guna langsung dari terumbu karang itu dari sisi perikanan. Oke, gitu ya. Clear-kah? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Fadil. Kalau saya ngitungnya misal 3 bulan pertama sama bulan sisanya itu nggak apa-apa, Pak. Tapi hasilnya dapatnya sama, Pak. 10 miliar 200 juta. 3 bulan pertama, oke. Jadi kalau 3 bulan pertama itu saya nah, nyocokin yang rajungan, Pak. Kan 3 bulan, tapi Tiga- hasilnya sama nggak apa-apa ya, Pak? Gimana, kalau Fadil gimana? Tiga bulan pertama kamu 3 menghitung bulan 3 pertama, ya tiga-tiganya. Terus itu Oke. kan apa namanya, jumlah bulannya per tripnya itu saya bikin 3 bulan yang pertama, terus 9 bulan sisanya. Terus nanti saya tambahkan Ya, itunya. sama aja. Tapi itu Seharusnya nilainya nanti sama. Ya, iya, Pak, hasilnya sama. boleh. Nggak apa-apa, Oke, Pak ya? nggak apa-apa. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja, tetapi yang paling nggak masuk ke rasional kita gitu ya, bagaimanapun nanti caranya. Jadi kalau Fadil tadi dia ngitung 3 bulan, dengan 3 bulan dia memasukkan ketiga jenis komponen ikan ini, ikan teri pangrajungan, kemudian 9 bulan selanjutnya hanya ikan dan teripang, kemudian dijumlahkan ya sama hasilnya nanti juga 10,2 ini juga. Oke, clear ya yang ini? Terima kasih, Pak. Oke, sip. Oke, next. Kalau nggak ada, silakan dikerjakan latihan soal yang nomor 2. Silakan download di situ atau bisa saya share di sini. Sama, jadi sebenarnya yang kita lakukan hari ini sama, semuanya adalah pendapatan dikurangi biaya, penjualan dikurangi dengan ekstraksi, pendapatan dikurangi dengan cost of production atau apapun gitu ya. Cuman mungkin kita perlu merenung sedikit sebenarnya seperti apa gitu ya. Oke, silakan soal nomor 2 dikerjakan.
Pak. Oke, soalnya sama ya? I- iya, Pak. Masih tugas individu satu, Pak. Oh, masih tugas individu satu. Sorry. Oh gitu ya, masa sih? Oke. Sekarang? Udah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sip. Ini masih mirip dengan soal kuis tadi nomor 2. Jadi dengan ini juga sama. Jadi di sini yang perlu menjadi catatan adalah bahwa yang bisa diutilisasi menghasilkan kayu itu tidak sebesar 210,5 tetapi hanya 0,45-nya. 0,45 itu yang diizinkan sebagai zona pemanfaatan yang bisa dijual produk kayunya. Oke, jadi sekarang yang dinilai adalah sebagai penghasil kayu, jadi tidak sebesar 210,5 hektar, tetapi hanya 0,45-nya. Kemudian yang B asumsinya adalah area itu semuanya rusak. Sebesar 0,45 kali 210,50 hektar itu rusak, sehingga produktivitasnya tinggal separuhnya.
Oke, silakan di chat yang sudah ketemu, kira-kira berapa nilai perubahan nilai guna langsungnya, atau berapa nilai dari kerusakan yang timbul. Oke, sip ya. Jadi nilainya itu 75 juta, kita kerjakan bareng-bareng. Oke, jadi tadi luasnya adalah 210,5 hektar, area pemanfaatannya hanya 0,45, jadi yang dimanfaatkan dan kayunya bisa dijual dari penjualan kayu ini adalah 210 dikalikan dengan 0,45 hektar ini. Oke, hanya sebesar B2 kali hanya sebesar 94,73 hektar. Oke. Kemudian ini adalah produktivitasnya. Jadi per hektarnya, per tahunnya, per hektar per tahunnya itu bisa menghasilkan 36 meter kubik kayu. Oke. Nah, di sini berarti kita bisa menghitung nih berapa nilai guna langsung dari kayu itu sebelum adanya kerusakan. Yaitu apa? Yaitu sebesar area pemanfaatan tadi dikalikan dengan produktivitasnya, ini akan menunjukkan berapa meter kubik kayu yang dihasilkan per tahun, dikalikan dengan harga kayunya, oke, dikurangi dengan, oke, saya ulangi lagi, ini dikalikan ini, dikurangi dengan biaya ekstraksinya tadi 35.500. Nah, ini adalah nilai ekonomi guna langsung dari kayu. Oke, 151 juta sekian. Oke, kemudian ternyata rusak. Oke, rusak sehingga produktivitasnya tinggal setengahnya. Oke, tinggal berapa? Tinggal 18 berarti. Oke, karena yang rusak tadi produktivitasnya tinggal setengahnya. Jadi sekarang tinggal 36 kali setengah, 18 meter kubik per hektar per tahun. Jadi sekarang nilai gunanya sama seperti tadi, yaitu luas dikalikan dengan produktivitas saat ini 18, asumsinya harga kayunya masih sama, dikurangi dengan biaya ekstraksi tadi, ya. Menggunakan ini boleh, menggunakan rumus yang awal tadi juga boleh. Oke, 75 juta 75 juta 874 ini adalah nilai guna saat ini, sehingga perubahannya atau yang rusak tinggal separuhnya, karena separuhnya ya berarti ya tetap sama 75 ini gitu ya. Oke, 75 juta ini merupakan kerusakan akibat nilai ekonomi akibat kerusakan tadi. Oke, pertanyaan nomor 2 ini, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, bagian mana yang mungkin kurang clear. Saya rasa clear. Kita langsung ke soal nomor 3. Oke, jadi asumsinya tahun ini 2019. Asumsinya tahun ini 2019. Nah, terjadi pencemaran oleh suatu industri. Nah, kerugian pertanian selama 4 tahun itu diklaimnya adalah 10 juta per tahun. Jadi tahun 2018, 17, 16, 15 itu rugi 10 juta per tahun. Oke. Jadi saat ini tahun 2019 4 tahun secara berturut-turut rugi 10 juta. 4 tahun ini adalah 4 tahun yang lalu, 2018, 17,
16, 15, rugi 10 tahun. Kerugiannya 10 juta per tahun. Nah, pertanyaannya adalah kerugian ini akan terus terjadi 2019, 2020, 2021, seterusnya hingga tahun 2030. Itu rugi. Masih sama. Ruginya adalah 10 juta per tahun, asumsinya. Oke. Hitung nilai kerugian atau saat ini, jadi akumulasi dari yang lalu dan nilai sekarang dari yang akan datang, itu kerugiannya berapa jika suku bunga nominalnya adalah 6,5 tahun, tingkat inflasi 2%. Nah, tingkat bunga nominal 6,5% dan inflasi 2% ini gunakan untuk mencari tingkat diskonto berupa suku bunga real yang kemarin kita telah bahas. Kita tahu suku bunga nominal berapa, kita akan tahu suku bunga realnya berapa. Oke, itu saat kita membahas tentang discounting itu telah kita bahas. Oke, jadi suku bunga real itu adalah suku bunga nominal dikurangi dengan inflasi dibagi dengan 1 plus inflasi. Oke, silakan dikerjakan, itu yang akan kita gunakan untuk melakukan tingkat diskonto ataupun future value. Oke, silakan dikerjakan berapa kira-kira nilai kerugian saat ini. Gambarannya seperti itu. Taufik, seperti biasa saya minta capturean kuliah kita ya, Taufik ya.
Baik, Pak.
Oke, berapa totalnya? Silakan di chat yang sudah ketemu. Banyak jawaban, tetapi ada beberapa yang kembar, jawabannya 140.301.000 sekian gitu ya. Oke, kita bahas bareng-bareng. Oke, jadi ceritanya tahun 2019 ini saat ini, oke, berdasarkan data historis, kerugian yang dihasilkan dari pencemaran adalah 10 juta per tahun selama 4 tahun yang lalu dari 2015. Oke, 10 tahun terus hingga tahun 2030. Oke. Nah, kita pengen mengetahui ini nilai dari 10-10 itu berapa nilainya di tahun 2019. Karena saat ini kita belum belajar tentang anuitas, yang kita kemarin pelajari, yang saya kasih kemarin yang disampaikan hanya terkait dengan present value dan future value, maka kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal ini dengan menggunakan konsep present dan future value tersebut. Oke, sebentar, saya update dulu karena oke, terima kasih Topik, karena waktunya sudah hampir habis. Oke, saya kembali ke Excel-nya. Oke, suku bunga nominalnya adalah 6,5%, tingkat inflasinya adalah 2%. Kemarin kita sudah belajar cara untuk memperoleh nilai suku bunga real adalah nominal dikurangi dengan inflasi dibagi dengan 1 ditambah dengan inflasi. Oke, ini suku bunga yang akan kita gunakan baik itu untuk diskon maupun compounding. Baik itu untuk present value maupun untuk future value. Nah, untuk nilai-nilai sebelum 2019, berarti ini akan kita future value-kan ke tahun 2019, berarti dengan menggunakan compounding factor. Ini kemarin kita sudah belajar, rumusnya adalah 1 ditambah dengan I-nya yang menggunakan I real, dipangkatkan dengan dari 2015 ke 2019. Jadi ini adalah selisih antara 2019 dikurangi dengan 2015. Oke. B5-nya saya mutlakkan. A13-nya saya mutlakkan. Oke, ini adalah compounding factor, kita tarik sampai 2019 akan menjadi seperti itu. Dan setelah tahun 2019 berarti nanti akan kita diskontokan. Oke, kalau diskonto berarti rumus yang kita gunakan adalah 1 dibagi atau oke lah 1 dibagi aja. Pangkat minus 1 deh. Sama dengan 1 ditambah suku bunga real, kita pangkatkan dengan negatif dari 2020 kurangi 2019. Pangkat negatif itu sama dengan 1 per. Ingat Jerome yang saat ini sedang trending, ya 10 pangkat minus 2 itu 1 per 10 kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya formula kita juga 1 per 1 plus R pangkat sesuatu. Nah, itu pangkatnya bisa kita negatifkan sama saja. Oke, ini berarti akan saya, ini saya nilai mutlakkan. Nilainya adalah seperti ini, kita tarik sampai tahun 2030 sehingga hasilnya seperti ini. Nilai diskontonya berarti 10 juta kali sekian ini. Dan seterusnya, hingga kita memperoleh nilai bahwa total kerugian
yang bisa dituntut atas pencemaran itu dengan perhitungan kerugian 10 juta per tahun ini adalah 140.301.829. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan terkait dengan soal ini? Oke, kalau nggak ada satu soal lagi, nanti akan kita bahas. Jadi saya ngambil jatah mungkin 10 menit lebih sedikit untuk membahas soal yang terakhir ini karena masih ada satu soal lagi yang belum kita bahas. Oke, saya kembali lagi ke sini. Oke, silakan yang ini agak rumit, jadi silakan dibaca. Ini kemarin telah kita bahas, sedikit telah saya sampaikan bahwa jadi ini ada suatu ekosistem dia menghasilkan hijauan atau forage. Oke. Potensi hijauan ini adalah 5 ton per tahun. Potensinya adalah 5 ton per tahun. Oke, hijauan atau forage ini sekali lagi potensinya adalah 5 ton per tahun. Hijauan ini ya semacam tumbuh-tumbuhan gitu ya, yang bisa menjadi konsumsi berbagai hewan ternak. Oke. Kemudian dikonsumsi. Nah, satu satuan ternak, jadi ini bukan satu ekor ternak karena ternaknya bermacam-macam, kita konversikan ke satuan ternak atau animal unit, ini membutuhkan 2.000 kilo atau 2 ton per tahun. Jadi satu satuan ternak itu akan membutuhkan 2 kilogram per tahun. Sorry, 2 ton per tahun. Nah, kita disuruh untuk mengukur nih, berapa sih nilai dari hijauan ini berarti. Nah, kita kan nggak tahu karena hijauan ini tidak diperdagangkan. Yang kita bisa ukur adalah berapa nilai dari ternak itu. Baik itu diambil dagingnya atau diambil susunya. Kalau diambil dagingnya, harga daging adalah 45.000, kalau diambil susunya adalah 12.000 per liter. Oke. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Oke. Ini adalah datanya tadi. Jadi ada sapi sebanyak 1.300 ekor. Dia satuan ternak, kalau kita mau konversikan ke satuan ternak dikalikan dengan 0,73. Kalau sapi perah ada 160 ekor, konversinya adalah 0,8. Sapi berdaging tidak menghasilkan susu, kemudian produksi dagingnya tapi 25 kilo per tahun per ekor. Per ekornya per ekor jumlah ternak, bukan per ekor satuan ternak. Jadi ini adalah 25 kilo per ekornya. Sapi perah menghasilkan susu tanpa menghasilkan daging. Nah, pertanyaan adalah nomor 1 adalah tentukan jumlah dan nilai produksi susu dan daging dalam 1 tahun. Oke. Jadi dalam 1 tahun kita akan memperoleh nilai nih, produksi susunya dan daging itu totalnya berapa. Oke, ini adalah nilai ternak. Jadi nilai ternaknya adalah susu ditambah daging itu. Kemudian langkah kedua, kita hitung nih, konsumsi tahunan hijauan oleh ternak itu berapa. Oke. Konsumsi oleh ternak itu berapa. Kita tadi tahu bahwa satu ternak mengonsumsi 2.000 kilo. Nah, ini berapa satuan ternak nih? Ya tinggal kita kalikan dengan 2.000 kilo tadi. Oke. Nah, di sini kita jadi tahu nih, per 1 kilogram hijauan itu identik dengan berapa rupiah. Nah, yang total keempat baru kita kalikan dengan berapa tadi? 5 ton tadi. Itulah nilai dari hijauan atau forage tadi. Silakan dicamkan dulu, dipikirkan datanya seperti ini. Silakan nanti kita bahas bareng.
Pak, untuk satuan per spesiesnya itu memang diketahui di soal nanti ya, Pak? Gimana? Sorry. Untuk satuan yang ini Pak, apa Oh yang iya, 0,73 sama ya, 0,80. diketahui di soal. Karena Oh, itu ranahnya sebenarnya di kehutanan atau peternakan yang tahu itu. Jadi nanti pasti akan dikasih di soal. Jadi biasanya yang menjadi patokan adalah kuda. Kuda itu 1,00. Jadi makanan kuda dianggap 1,00. Sapi itu jumlah pakannya lebih kurang daripada kuda. Sehingga tidak 1,00 tetapi mungkin 0,8, mungkin 0,7 dan sebagainya. Semakin kecil hewan, dia akan semakin rendah nilai konversinya. Tapi intinya nanti akan diketahui di soal. oke Pak, makasih Pak. Karena waktunya habis, kita bahas bareng-bareng ya, tapi kalian harus paham ini. Oke. Ini adalah data. Jadi datanya adalah tadi jumlah ternaknya ada, sapinya ada 1.300, sapi pedaging, sapi perahnya adalah 160. Ini hanya sapi. Mungkin kalau nanti ada soalnya terkait ada kuda, ada kambing, ada domba atau apapun ya sama aja gitu ya. Oke. Nah, ini asumsinya kalau sapi perah semuanya menghasilkan susu. Nanti kalau hanya sapi, berarti yang menghasilkan susu hanya sapi betina gitu ya. Jadi mungkin apa ya? Soalnya banyak dimodifikasi macam-macam lah kalau soal seperti ini. Jadi nanti kalian harus hati-hati. Oke. Intinya kalau ini pedaging semuanya menghasilkan daging, perah semuanya menghasilkan susu. Kalau perah ada daging dan susu ya nanti beda lagi. Tergantung nanti asumsinya seperti apa ya di soal, harus dibaca dengan hati-hati. Oke. Ternaknya 1.300, sapi perahnya 1.600. Ini satuan ternaknya, konversinya adalah untuk pedaging 0,73, sapi perah 0,8. Ini produksi susunya perah aja, yaitu 550 liter per tahun. Oke, per tahun per sapi. Dan ini adalah daging per kilogram per tahun per sapi, 25 ini. Oke, kita hitung dulu produksinya. Oke, kita hitung produksinya. Berarti untuk sapi pedaging, produksinya adalah sebesar 1.300 dikalikan dengan 25. Oke, 1.300 sapi dikalikan dengan dagingnya tadi adalah 25 kilo. Ada 32.500 kilogram per tahun. Sedangkan susunya adalah 160 sapi dikalikan 550, data tadi, 88.000 liter susu per tahun. Jadi ada dua ini daging, ini susu. Ini adalah produksi, masih satuannya unit, kemudian kita rupiahkan untuk menjadi nilai ternak. Jadi asumsi kita nilai ternak ada daging ditambah susu. Dagingnya berapa? Dagingnya tadi adalah 32.500 kilo, harga dagingnya adalah 45.000 per kilo. Ini data di soal. 1.300.000
1.462.500.000. Susunya ada 88.000 liter, per liternya 12.000. Oke, 1.056 sekian, kita totalkan 2.518.500.000, inilah nilai ternak. Oke, nilai output dari ternak, daging ditambah susu tadi. Oke, kemudian yang keempat, tabel keempat adalah kita mengkonversikan satuan unit hewan ke dalam satuan ternak atau animal unit, ST atau AU. Oke, sapi pedagang tadi konversinya adalah 0,73, sapi perah adalah 0,8. Oke, ada 1.300, itu identik, sapi pedaging identik dengan 949 ekor. 1.300 kalikan 0,73. Sapi perah juga 0,8 kali 160 ada 128. Totalnya di area itu yang akan kita jadikan sebagai proksi untuk mengukur hijauan tadi adalah sebesar 1.077 ternak. Oke. Nah, tadi kita sudah memperoleh data-data ini nih. Potensi hijauan tadi adalah 5 ton atau 5.000 kilo. Satu ternak itu memakan 2.000 kilo. Nah, sekarang kita lihat deh. Nilai ternak tadi sebesar 2 miliar tadi, ini adalah untuk 1.077 satuan ternak. Jadi satu satuan ternaknya adalah senilai 2,5 miliar tadi kita bagi dengan 1.000. 2.338.440. Ini adalah nilai satuan ternaknya. Oke. Nah, satu ternak tadi akan memakan 2.000 kilogram hijauan. Oke, di asumsi kita tadi, satu ternak memakan 2.000 kilogram. Jadi nilai 1 kilogram hijauan adalah nilai ternak ini kita bagi dengan 2.000, Rp1.169 per kilo. Padahal potensi hijauan tadi adalah 5.000 kilo. Kita kalikan dengan 5.000, ketemulah Rp5.846.100 per tahun, gitu ya. Nilai dari hijauan tadi. Oke. Jadi seperti ini proses menghitungnya, karena ini adalah mungkin soal-soalnya angka-angkanya hanya rekaan, jadi mungkin nilainya kurang menggambarkan sesungguhnya. Tapi proses menghitungnya adalah seperti itu. Kita tidak tahu menghitung hijauan seperti apa, tetapi kita bisa mendekatinya dengan produktivitas dari sapi itu, gitu ya. Prosesnya seperti itu, nanti silakan dibaca lagi terkait dengan proses penghitungannya. Ada pertanyaan terkait dengan soal nomor 4 ini? Silakan. Nanti saya share deh yang jawaban ini, nanti silakan kalian ulik-ulik lagi, gitu ya, bagaimana cara menjawab produktivitas. Biasanya di soal UTS itu pilihan ganda, mungkin isian pendek dan kasus. Kasusnya berarti memang penghitungan-penghitungan seperti ini. Intinya semuanya sama, yaitu pendapatan dikurangi dengan ekstraksi. Ini belum mengukur ekstraksi. Misalnya nanti kalau ada biaya perlu kita kurangi dengan biaya dulu, gitu ya. Paling enggak kita harus rasional, berpikir rasional untuk menyelesaikan nilai dari sebuah sumber daya alam dengan menggunakan pendekatan market price ataupun dengan menggunakan pendekatan produktivitas ini. Oke, gitu ya. Mungkin kelas kita sampai dengan saat ini itu aja. Sampai ketemu lagi nanti setelah UTS. Jadi selamat mengerjakan UTS. Seperti biasa, pesan saya terkait dengan UTS, kerjakan semuanya, karena kalau tidak dikerjakan tidak ada dasar bagi saya untuk memberikan nilai. Apapun yang terjadi, yang penting kalian kerjakan dulu. Mungkin seperti itu ya. Terakhir, ada pertanyaan? Enggak? Enggak? Bagi Excel-nya aja, Pak. Oke, nanti saya bagi Aljeris. Oke, nanti Excel-nya saya kirim ke grup. Oke, berarti sampai ketemu lagi nanti setelah UTS. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya end Zoom ini ya.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. PS ya, tidak hanya mata kuliah kita, tetapi juga mata kuliah lain. Semoga lancar ya. Amin, Pak. Oke, saya close.